Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-47 dengan judul Tak Ada Yang Bilang Itu Mudah. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita masuk di dalam inti pembacaannya. Tidak seorang pun berkata bahwa melakukan kehendak Tuhan itu mudah. Setidaknya memang tidak mudah bagi pengkhotbah baru seperti James White. Salah satu alasannya adalah karena ia miskin. Ketika ia akan berangkat menuju ladang luas yang siap panen, ia mengenang, "Saya tidak memiliki kuda, pelana, kekang maupun uang, tetapi saya merasakan dorongan harus pergi. Saya telah menggunakan penghasilan musim dingin yang lalu untuk membeli pakaian yang diperlukan supaya bisa hadir di pertemuan-pertemuan yang membahas kedatangan yang kedua, dan juga untuk membeli buku-buku serta bagan atau nubuatan. Untungnya, ayah saya meminjamkan seekor kuda selama musim dingin, dan penatua Pole memberi saya pelana dengan kedua bantalnya yang robek, serta beberapa potong kain tua. Dia memang miskin, tetapi dia pergi. Sayangnya, tidak semua orang senang dengan kedatangannya. Dia melaporkan di satu tempat ada bola salju yang hampir mengenai kepalanya saat ia sedang berdoa. Kemudian datanglah hujan lemparan bola salju yang lebat, disertai suara gerombolan orang yang membuatnya harus berteriak agar suaranya tetap dapat didengar. Pakaian saya dan juga Alkitab saya kenangnya. Basah kuyup karena pecahan 100 bola salju yang meleleh. Tantangannya adalah apa yang harus dilakukan. Itu bukan saatnya untuk berpikir logis. Lanjutnya, jadi saya menutup Alkitab dan mulai merenungkan kengerian hari Tuhan. Bertobatlah dan berubahlah adalah seruannya. Di akhir pertemuan hampir 100 orang berdiri untuk berdoa. Tuhan tidak pernah berkata bahwa semuanya akan mudah. Namun hanya karena jalannya sulit tidak berarti berkat Tuhan tidak menyertai kita. James White sebagai pengkhotbah muda yang belajar untuk bertumbuh meskipun menghadapi kesulitan, dan dalam prosesnya ia mengembangkan pendekatan inovatif yang menyentuh hati dan pikiran orang-orang. Di suatu tempat yang bising, di mana ia mengalami kesulitan, bahkan untuk naik mimbar, kata-kata pertama yang mereka dengar dari bibirnya adalah sebuah lagu yang nyaring dan jelas. Engkau akan melihat kedatangan Tuhanmu. Engkau akan melihat kedatangan Tuhanmu. Engkau akan melihat kedatangan Tuhanmu. Hanya dalam beberapa hari lagi, sementara sebuah band musik akan berkumandang di udara. Lagunya tidak hanya menenangkan orang banyak, tetapi juga mengungkapkan harapan akan segera terjadi peristiwa kedatangan kedua yang telah ia perjuangkan dengan mengorbankan hidupnya. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa mengikuti Yesus akan mudah, namun Dia menjanjikan berkat yang tak terbatas saat kita melakukannya. Ya puji Tuhan, pelajaran pada hari ini mengingatkan kita kembali akan cerita daripada James White, di mana pada saat dia masih hidup, dia mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Dia ingin agar orang-orang di sekitar dia atau orang-orang terdekatnya supaya bisa mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Jadi pada saat James White ini hidup, dia menceritakan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Tetapi bagaimana dikatakan pada zaman itu banyak orang yang tidak senang dengan akan pemberitaan daripada James White. Dan bahkan dikatakan di sini bahwa tantangannya adalah apa yang harus dilakukan. Itu bukan saatnya untuk berpikir logis. Lanjutnya, jadi saya menutup Alkitab dan mulai merenungkan kengerian hari Tuhan. Bertobatlah dan berubahlah adalah seruannya. Bagaimana pelajaran daripada James White ini mengingatkan kita sebagai umat manusia juga, bahwa dalam setiap apapun yang kita lakukan, dalam setiap pekerjaan kita, biarlah kita mau tetap bersedia menantikan akan kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Biarlah kita mau selalu mempunyai kerinduan untuk menantikan akan kedatangan Tuhan kita. Kita melakukan hal-hal yang benar setiap harinya, melakukan apa yang Tuhan tugaskan di dalam kehidupan kita. Dan bahkan juga dikatakan di sini bahwa Tuhan tidak pernah berkata bahwa semuanya akan mudah. Namun hanya karena jalannya sulit tidak berarti berkat Tuhan tidak menyertai kita. Ya, bagaimana pengingat yang sangat luar biasa kembali kepada kita masing-masing, bahwa kita tahu ketika kita mengambil keputusan untuk mengikuti Kristus,
Itu adalah jalan yang sulit untuk kita lewati. Akan banyak tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi ketika kita mengambil keputusan untuk menyerahkan setiap kehidupan kita, bahkan masa depan kita kepada Tuhan. Dikatakan bahwa itu bukanlah jalan yang mudah untuk kita lewati. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa itu semuanya tidak akan mudah. Tetapi bukan karena jalannya sulit, bukan berarti Tuhan tidak akan menyertai kita. Di dalam setiap kesulitan kehidupan kita, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Ketika kita mau berproses bertumbuh, menyerahkan setiap kehidupan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan dikatakan di sini bahwa James White sebagai pengkhotbah muda yang belajar untuk bertumbuh meskipun menghadapi kesulitan, dan dalam prosesnya ia mengembangkan pendekatan inovatif yang menyentuh hati dan pikiran orang-orang. Ya, walaupun kita tidak pandai berbicara atau mengabarkan akan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi dalam tingkah laku, apa yang kita lakukan setiap harinya, itu juga bisa menjadi contoh dan berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Kita memberitakan akan kebenaran firman Tuhan lewat karakter kita masing-masing. Ya, untuk itu cerita daripada James White ini diberikan kepada kita masing-masing, supaya kita selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan setiap harinya. Bahkan dikatakan, Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa mengikuti Yesus akan mudah, namun Dia menjanjikan berkat yang tak terbatas saat kita melakukannya. Pengingat yang sangat luar biasa lagi kembali kepada kita masing-masing. Dalam setiap proses dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, walaupun itu tidak mudah, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita akan melewati semuanya. Ya, Tuhan mengatakan ketika kita ingin mengikuti Tuhan, atau menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan, biarlah kita mau berpikir untuk kedua kalinya, karena Tuhan tidak pernah berkata bahwa mengikuti Tuhan adalah jalan yang mudah, tetapi Tuhan berkata bahwa mengikuti Tuhan bukanlah jalan yang mudah. Akan banyak rintangan dan tantangan yang kita lewati, entah itu dari keluarga kita, sahabat kita, bahkan orang-orang yang kita percaya sekalipun. Kita akan mendapatkan tantangan dari orang-orang tersebut, tetapi dengan tantangan itulah kita menjadi pribadi yang selalu mau menghidupkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita hari demi hari. Walaupun kita setiap hari jatuh bangun di dalam iman kita masing-masing, tetapi biarlah kita mau selalu bertumbuh, berproses di dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita akan menuai apa yang sudah kita tabur selama ini. Bahkan dikatakan dari ayat intinya, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sangat luar biasa dikatakan, tapi kuasailah dirimu. Ya, bagaimana dari ayat intinya mengingatkan kita kembali. Pengendalian diri itulah yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita akan dihadapkan dengan pencobaan yang dimana itu akan menguji akan pengendalian diri kita masing-masing lewat makanan. Untuk itu mulai sekarang biarlah kita mau melatih akan diri kita, supaya kita dapat melatih diri kita untuk mempunyai penguasaan diri. Bahkan dikatakan sabarlah menderita. Seringkali kita sebagai manusia akan selalu bersyukur dan berterima kasih ketika berkat itu selalu melimpah dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kesusahan itu datang dalam kehidupan kita, malah kita lupa atau bahkan kita bersungut-sungut terhadap Tuhan, tanpa kita sadari bahwa ketika kita melewati setiap ujian-ujian itu, Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kita. Kita tidak pernah bersyukur dan berterima kasih di saat ujian itu datang. Sebaliknya kita malah bersungut-sungut dan bahkan kita marah terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.